Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Baju Yuli, Syari sejak dini. Buat bunda-bunda yang ingin belanja baju gamis anak, bisa langsung cek aja di website kami bajuli.com. Atau kalau misalnya bunda pengen beli bergo dewasa ini seperti yang saya pakai, bisa langsung cek aja di website kami ya. Oke, perkenalkan saya Yuli, saya owner dari Baju Yuli. Di vlog Baju Yuli kali ini saya mau sharing aja pengalaman ke bunda-bunda semua gimana melatih agar anak terbiasa bangun subuh. Nah, apa aja kiat-kiatnya, kita langsung mulai aja ya bun. Jadi anak saya ini sekarang berusia 4 tahun. Dari usia dia 2,5 tahun, alhamdulillah dia sudah terbiasa untuk bangun subuh. Nah, apa aja yang saya lakukan? Pertama itu kita harus bentuk kebiasaan anak. Jadi mulai dengan dia punya jadwal atau aktivitas yang rutin bun. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya anak sudah punya kebiasaan yang rutin atau jadwal yang rutin, jadi habitnya dia itu terbentuk. Jadi dia tahu, oh jam segini saya harus seperti ini, oh jam segini dia harus seperti ini. Nah seperti itu. Sering ya bun, kalau anak saya itu dia biasa bangun jam biasanya azan subuh dia langsung bangun. Setelah itu dia belajar ngaji. Saya mulai belajar perkenalan ngaji sedikit-sedikit ke anak. Terus sudah kayak gitu jam 6 dia udah mulai makan sarapan pagi. Plus juga saya kasih nonton TV bun. Jadi atau nonton video seperti itu, jadi boleh ketika jam pagi. Setelah itu mulai jam 8 dia udah mandi, sudah mandi pagi karena anaknya belum sekolah, jadi anaknya langsung main kan, langsung main sampai jam 12. Dari jam 12 dia makan siang, selesai makan siang dia tidur terus siang sampai sekitar jam 3. Setelah jam 3 itu biasanya dia mandi sore, lalu makan sorenya biasanya jam setengah 6 atau maghrib itu makan, dan jam 7 atau ba'da isya dia udah langsung tidur. Nah seperti itu kegiatan anak saya yang dilakukan setiap hari dan itu rutin. Dan kita sebagai orang tua pun harus mengkonsistenkan jadwal kegiatan anak. Nah poin yang kedua adalah kita harus membiasakan anak untuk makan malam tidak terlalu larut bun. Kenapa seperti itu? Jadi kalau misalnya anak kenyang, itu pasti anak bakal cepat ngantuk. Bisa kita refleksikan kalau misalnya ke orang tua ya, kalau misalnya kita makan banyak, makan kenyang juga kan pasti kita gampang ngantuk. Makanya saya membuat jadwal anak itu dari jam 6 dia harus sudah makan, minum susu, jadi dia kenyang. Nanti ketika ba'da isya dia bisa langsung tidur. Nah poin yang ketiga adalah tidur tidak terlalu malam. Ini masih berkaitan dengan poin nomor 1. Jadi saya membiasakan anak itu tidur jam setengah 8 ya, atau enggak ba'da isya. Paling larut malam pun itu biasanya jam setengah 9 anak saya udah tidur. Jadi kalau misalnya anak tidurnya nggak terlalu malam, dia bisa kenyang tidur dan dia juga bisa bangun subuh. Nah itu penting banget bun. Jadi memang jangan sampai kalau misalnya kita membiasakan anak kita tidur begadang nih sampai jam 11 malam, terus udah gitu pengen ngebiasain anak bangun subuh, kan susah banget ya bun, karena tega gitu ngelihat dia baru tidur malam, terus udah kayak gitu pagi-pagi subuh-subuh harus sudah dibangunin, nggak tega aja. Jadi memang kita harus membiasakan anak tidur di awal waktu. Kalau saya sih biasanya di ba'da isya. Nah yang paling penting poin nomor 3, nomor 4 yang paling penting adalah harus dicontohkan oleh orang tua. Kalau misalnya bunda-bunda pengen anaknya bangun subuh tepat saat azan, itu ya kita harus mencontohkan juga sebagai orang tua. Nah awalnya jujur berat ya bun ya, memang awalnya juga berat banget buat saya, tapi lama kelamaan misalnya setelah kita niat, setelah kita mulai membiasakan diri kita untuk hijrah, sholat tepat waktu, itu alhamdulillah semoga dimudahkan bun. Jadi kalau misalnya orang tua sudah terbiasa azan bangun langsung sholat
qobla subuh udah kayak gitu langsung sholat subuh, anak juga suka terbiasa, nanti bakal melihat, oh orang tua saya sudah bangun pagi nih, oh, orang tua saya sudah sholat, berarti saya juga harus bangun, seperti itu. Apalagi kalau nanti anaknya beranjak besar, anaknya beranjak dewasa, dia sudah tahu kalau misalnya bangun subuh itu adalah kewajiban, jadi sholat di awal waktu adalah suatu kewajiban dia, jadi dia nggak akan sulit dibangunkan lagi, insya Allah. Nah, manfaat bangun pagi ini saya rasakan itu banyak banget manfaatnya ya Bun. Pertama ya, kalau misalnya sebagai kita sebagai orang Islam, sebagai seorang Muslim, itu memang suatu kewajiban ya Bun untuk sholat sholat subuh gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti ketika anak sudah waktunya sholat, dia sudah balik, jadi sudah mengerti kewajibannya dia seperti apa. Yang kedua adalah anak lebih fokus, karena memang kalau yang saya rasa sih, tidurnya dia cukup, makanan dia cukup, jadi ketika dia bangun dia bisa lebih fokus untuk menghadapi hari-hari ke depannya. Nah, yang selanjutnya adalah anak tidak rewel, karena ya balik lagi tidurnya dia cukup, makanya dia cukup. Udah kayak gitu, ini juga bagus buat perkembangan otak. Nah, yang lain adalah kalau misalnya nanti anak kita sudah sekolah, anak kita itu nggak akan susah lagi buat dibangunin, karena sering kali saya ngedengerin beberapa curhatan dari ibu-ibu muda juga yang anaknya susah dibangunkan karena memang dia gak terbiasa bangun pagi. Nah, mungkin itu aja Bunda sharingnya untuk pengalaman saya. Semoga ya eh, pengalaman ini atau kebiasaan ini berlanjut ke depannya dan untuk kebaikan kita juga sih sebenarnya. Nah, itu aja sharingnya, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe akun ini, dan kalau ada pertanyaan boleh Bunda langsung tanya aja di kolom komentar ya. Assalamualaikum.